dan siklik. Resiprok itu berkebalikan. Ya, resiprokal itu timbal balik kebalikan seperti itu. Siklik itu nanti cycle, tadi memutar ya. Siklik itu memutar seperti itu. Oke. Nah, di teorema timbal balik atau reciprocity teorema, misalnya kita punya 3 buah variabel ya, variabel x, y, dan z. Kita punya 3 buah variabel ya, x, y, dan z. Ya, dihubungkan melalui kondisi yang sama yang dapat ditunjukkan melalui suatu fungsi. Nah, jadi intinya fungsinya adalah f sebagai fungsi x, y, z sama dengan konstan. Artinya x, y, z itu dapat dituliskan variabel ini dalam suatu fungsi. Karena ada hanya 2 variabel yang konstan, nanti misalnya x sebagai fungsi dari y dan z ya. Y dan z itu sebagai variabel bebasnya. X-nya sebagai variabel tidak bebas seperti itu. Nah, misalnya y sebagai fungsi dari xz, maka y sebagai variabel terikatnya, xz-nya sebagai variabel independen atau variabel bebasnya. Nah, jadi kalau sekarang misalnya kita punya fungsi x, y, z ya, nanti x, y sebagai sama dengan konstan, artinya itu berarti hanya 2 variabel yang bebas seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk x sebagai fungsi dari y dan z, turunan total karena x sebagai fungsi dari y dan z, maka turunan totalnya adalah ini ya, dx sama dengan ini variabelnya ada x dan z. Variabelnya adalah y dan z. Nah, ini berarti diturunkan terhadap y, z-nya konstan, kemudian diturunkan terhadap z, y-nya konstan. Jadi seperti yang sudah kita pelajari, ini turunan total dari x sama dengan do x do y, variabel pertama, untuk z konstan dy, ya kan? Untuk variabel kedua berarti apa? Do x do z dz. Nah, bagaimana untuk y? Ya, y sebagai fungsi dari xz. Nah, sama. dy sama dengan berarti do y do x ya, ini do y do x, z-nya konstan, dx do y do z. Nah, ini x-nya konstan, dz. Nah, sama dengan sini kan? Jadi ini ada 2 buah turunan total untuk x sebagai fungsi y dan z, dan y sebagai fungsi x dan z, seperti itu. Nah, kalau kita dy ini kita masukkan ke dalam di sini ya, kita masukkan ke sini, apa yang terjadi? Do x, dx-nya sama dengan apa? Berarti do x do y z konstan, dy-nya kan ini kan, dy-nya kan do y do x z konstan dx plus do y do z x konstan dz plus do x do z y konstan dz, seperti itu. Nah, ini secara mudah dapat kita lakukan. Nah, ini kalau kita kalikan, maka akan menjadi do x do y z do y do x z konstan, sama-sama z konstan dx. Kemudian yang di sebelah ini adalah do x do y z konstan do y do z x konstan dz. Ini soalnya ini ada dx do x do z y konstan dz. Nah, ini ada dz ya, seperti itu. Nah, ini ya, kalau begitu, kalau kita misalnya punya tadi ya, kita masukkan, kita uraikan ke sini, ini berarti dikalikan ini kan, ini itu ini ya. Yang ini dengan ini itu ini dz nih, dz ya ini. Kemudian yang ini adalah dz. Kita kumpulkan jadi satu. Yang dx kita kumpulkan, ini dx, ini berarti dx, ini dx. Nah, kita pindah ruas berarti 1 min, kalau ini dx kan, dx ini 1 min do x do y z konstan. Lihat ini ya, ini lihat tandanya do y do x z konstan, lihat tandanya sama dx. Yang sebelah kanan, ruas kanannya, yang z dz-nya kita kumpulkan jadi satu, ya adalah do x do y do z, dan do x do z dz. Ini kan, ini kita kumpulkan jadi satu. Oke. Kalau
ini variabel X dan Z itu adalah dua variabel bebas, tidak saling bergantung. Nah, tidak saling bergantung, dia bisa sama, dia nggak, kan ini nggak sih variabel bebas, tidak saling bergantung, ya. Ini sama dengan dapat terjadi jika hanya yang di dalam tanda kurung ini, ya, ini sama dengan 0. Ini harus sama dengan 0, ini sama dengan 0. Ini baru bisa terjadi ini dx sama dengan ini dz. Nah, oleh sebab itu, maka jika ruas kiri dalam kurung ini sama dengan 0, ya, sama dengan 0, yang ini sama dengan 0, maka 1 min do x do y dengan z konstan dikalikan dengan do y do x dengan z konstan itu sama dengan 0. Maka ini berarti kan ini kalau kita balik ke sana, ini kan do 1 sama dengan do x do y z konstan dikalikan dengan do y do x dengan z konstan. Oh, kalau begitu do x do y dengan z konstan itu sama dengan 1 per do y do x dengan z konstan. Ini namanya reciprocal relation atau relasi resiprok, ya, relasi resiprok. Ingat ya, ini harus z-nya konstan. Jadi do x do y itu sama dengan 1 per do y do x dengan z konstan. Ini penting, ya, relasi resiprokal ini. Nah, bagaimana dengan yang ruas kanan? Ruas kanan itu kita akan melihat bahwa do x do y dengan z konstan dikalikan dengan do y do z dengan x konstan plus do x do z dengan z konstan, ya. Z, x, y sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Nah, kalau begitu, kalau ini saya pindah ruas ke kanan, ini menjadi negatif, ya. Jadi menjadi ini, ya, menjadi do x do y z konstan, do y do z dengan x konstan itu sama dengan min do x do z dengan y konstan. Nah, kalau ini saya menggunakan teorinya ini, ya, bahwa do x do y untuk z konstan sama dengan 1 per do y do x dengan z konstan. Nah, bagaimana kalau kita bisa menggunakan teori itu? Do x do y sama dengan z konstan itu sama dengan 1 per do y do x per z konstan. Kalau kita misalnya, nah ini biru nih, ya, ini mestinya do z, nah ini do z, ini do x, nah ini biru, ya. Kalau kita misalnya mau do x do z, ini saya pindah ruas ke sini, maka menjadi apa? Per, kan? Berarti kan misalnya ini mestinya menjadi do x do y z konstan dikalikan dengan do y do z untuk x konstan, nah, ya, sama dengan apa? Sama dengan min 1. Ini yang di sini kan berarti ini dibagi nih, do x do z dengan y konstan. 1 per do x do z ini untuk y konstan nih, ya, ini kan sama dengan 1 per, ya, 1 per ini berarti sama dengan 1 per do z do x untuk y konstan. Kalau ini 1 per berarti kan bisa naik, kan? Oh, berarti do x do y z dikalikan dengan do y do z x konstan dikalikan dengan do x, nah, dikalikan dengan do z do x dengan y konstan itu sama dengan min 1. Itu namanya cyclic relation. Jadi ini do x do y z konstan, do y do z x konstan, do z do x y konstan sama dengan min 1. Itu namanya hubungan siklik, ya. Jadi ini do x do y do z do x gitu. Nah, ini sama dengan ingat, ya, ini
Z, ini X, ini Y sama dengan min 1. Kalau yang ini harus syaratnya adalah Z-nya konstan ya. Do X do Y Z-nya konstan, do Y do X Z-nya konstan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita punya menganalogikan ada 3 buah variabel X, Y, Z seperti itu, maka kita bagaimana kalau kita punya misalnya variabel P, V, dan T. Nah, P, V, dan T. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita punya do X, do Y dengan Z konstan, kemudian do Y, do Z dengan X konstan, ya, itu sama dengan do X, do Z dengan Y konstan. Nah, maka kalau kita analogikan misalnya ini X, Y, ini Z T-nya gitu kan. Berarti kita ganti kan. Ini X-nya kita ganti do P, do V dengan T, Z-nya konstan berarti T-nya konstan. Yang kedua do Y, do Z. Do Y, Y-nya itu P, V ya. Do V, do T dengan P konstan. Nah, kemudian sama dengan min do X itu apa? P, do P, Z-nya apa? T. Berarti do P, do T, V konstan. Nah, berarti kalau begitu do P, do V dengan T konstan dikalikan dengan do V, do T, P konstan sama dengan min do P, do T dengan V konstan. Kalau kita mau mencari beta, beta sama dengan seper V ya. Seper V do V, do T dengan P konstan, maka ini dapat kita cari kan? Ini dapat kita cari. Caranya bagaimana? Caranya ya ini berarti kalau dari sini berarti do V, do T dengan P konstan itu sama dengan min do P, do T V konstan, ini sama dengan di sini ya maksudnya per, nah berarti do P, do V dengan T konstan. Berarti persoalan tadi yang berkaitan dengan persamaan van der Waals untuk mencari koefisien muai ruangnya itu dapat kita cari ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menurunkan P terhadap T dan P terhadap V. Nah, berarti do V, do T untuk P konstan itu sama dengan do P, do T untuk V konstan min ya negatif dibagi dengan do P, do V untuk T konstan. Nah, jadi yang ini tadi P plus A per V kuadrat dikalikan dengan V min B sama dengan RT, maka kita bisa menuliskan dalam bentuk apa? Dalam bentuk P, ya kan? Jadi kalau mau mencari berarti nanti apa? P plus A per V kuadrat sama dengan RT per V min B. Ya, V-nya kecil ya. Berarti P sama dengan RT per V min B dikurangi dengan A per V kuadrat. Nah, kita gampang kan tadi untuk mencari do V, do T untuk P konstan, tadi do V, do T untuk P konstan. Nah, kita bisa menurunkan P terhadap V untuk T konstan dan menurunkan P terhadap T ya, P terhadap T untuk V konstannya seperti yang tadi. Nah, silakan Anda coba untuk menyelesaikan dari ini ya dengan mencari do P, do T ya, do P, do T ya, untuk V konstan dan do P, do V untuk T konstan, maka akan ketemu ini ya. Silakan nanti dicari. Nah, berikutnya yang perlu Anda ketahui dalam turunan itu ada fungsi yang tidak bisa secara eksplisit kita turunkan. Nah, misalnya kita punya fungsi seperti ini ya.
3xy plus misalnya ya x misalnya, nah, kemudian plus 2y kuadrat sama dengan 0 gitu. Kita diminta untuk mencari misalnya dy dx sama dengan apa gitu, berapa. Nah, kita tidak bisa langsung ini kan, kita nggak bisa langsung untuk menurunkan ini ya, kita nggak bisa langsung menurunkan ini. Caranya bagaimana? Caranya ya kita menggunakan turunan implisit namanya ya. Implisit itu berarti kalau ini kita mau nurunkan ini, misalnya ini sebagai f ya, ini sebagai f sebagai fungsi x dan y, maka turunan totalnya apa? Df sama dengan ya do f do x dx, ini karena fungsinya ini ya, plus do f do y dy. Nah, berarti kalau nanti kita mau menurunkan terhadap do y do x, bagaimana ya? Kita cari dulu ini ya, do f nya apa. Oke, kalau begitu sama dengan df nya sama dengan do f, ini berarti diturunkan terhadap x, berarti ini apa? Berarti kalau ini kan y nya konstan, ini do f do y, x nya konstan. Oke, kita turunkan terhadap apa namanya y dulu ya, kita turunkan terhadap x dulu dengan y konstan, berarti ini apa? 3y ya. Kemudian ini turunkan terhadap x plus 1, turunkan terhadap x 0 kan. Nah, ini berarti gini dx. Oke ya. Kemudian berikutnya ini yang diturunkan terhadap y, berarti apa nih? Plus 3x diturunkan terhadap y, ini 0, turun terhadap y apa? Plus 4y. Nah, ini apa? dy. Ini sama dengan turunkan ini apa? 0 kan? 0. Oke. Nah, terus kalau begitu ini bagaimana kalau kita mau dy dx? Nah, berarti tinggal gini aja. 3y plus 1 dx, ini kan dx kan. Nah, terus 3x plus 4y 4y dy dx sama dengan 0. Oh, kalau begitu gampang ya, ya lebih gampang. Berarti ini kita ubah ke kiri, berarti ini kan 1, berarti sama dengan 3x plus 4y itu dy dx sama dengan min 3y plus 1, berarti dy dx sama dengan min 3y plus 1 per 3x plus 4y. Nah, gitu. Jadi kita bisa menemukan secara implisit, tidak secara eksplisit. Namanya ini cara atau turunan ya implisit. Anda bisa berlatih dengan berbagai macam persoalan yang nanti dapat dikaji di dalam persoalan fisika. Oke, latihannya nanti akan saya sampaikan melalui WA grup ini. Terima kasih.